Apa kabar Sisi? Gereja banget loh. Oke, senang banget bisa balik ke sini. Selalu kangen sama wajah-wajah ganteng-ganteng kalian dan cantik-cantik kalian ya. Yang masih jomblo katakan oeo. Banyak. Yang udah mau merit katakan iye. Lu kan belum. Dengan iman ya bro. Mau. Yang pengen merit angkat tangan. Semua jebakan. Silakan turun tangan. Pelajaran ini penting banget ya. Buat yang masih jomblo dan yang mau merit. Kalau yang udah merit buat pelajaran buat anak-anaknya ya. Oke. Healthy dating, pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Ya yang gak berantem terus kayak tadi tuh, nyakitin terus itu gak sehat ya, udah jelas. Yang pasti satu lagi, healthy dating tuh gak saling merusak, ya gak? Katanya kamu idola cewek-cewek di sini ya, siapa namanya? Theo. Siapa yang mau nanya-nanya tentang Theo abis ini boleh ya. Pacaran yang sehat itu yang pertama ngerti komitmen, katakan komitmen. Ya. Kemudian punya nilai penghargaan. Dan yang ketiga punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena dating tuh bukan ajang coba-coba tapi persiapan buat masa depan. Katakan sama-sama, dating bukan untuk coba-coba. Dating persiapan untuk menikah. Di Alkitab nggak ada pacaran. Di Alkitab tuh yang ada tunangan. Jadi sebelum Anda memastikan Anda mau dating dengan seseorang, pastikan Anda siap komitmen dengan dia. Ada lagu dangdut ya, saya dengar di radio, kata-katanya hati ini bukan buat coba-coba gitu. Gue gak bisa nyanyiinnya, cuma gue nangkep kata-katanya. Which is true. Dating tuh bukan ajang coba-coba. Karena gini loh, waktu Anda ngajak seseorang dating, Anda PDKT, Anda bikin dia jatuh cinta sama Anda, dengerin. Anda sedang mengambil hal yang paling penting dari hidup dia, yaitu hatinya. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nggak kebayangkan banyak orang yang gara-gara patah hati aja mau bunuh diri. Yes? Banyak orang yang patah hati terus hilang semangat hidup. Kalau berantem sama pacar, akal sehat udah gak jalan. Ide udah gak keluar. Jangan berani ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Dating tuh butuh komitmen. Bukan sekedar coba-coba gitu. Saran saya sebaiknya kalau Anda belum siap komitmen sama seseorang, jangan pacaran. Kita bahas dulu soal komitmen ya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. Merasa kayaknya saya cinta deh. Kayaknya saya suka deh. Cinta itu bukan sekedar perasaan. Karena kalau cuma perasaan kadang-kadang kita bisa ketipu. Saya buktiin. Ada cinta karena sering ketemu. Cinlok namanya. Nah orang jadi jatuh cinta karena keseringan ketemu. Yang dilihat cakep-cakepnya terus, wangi-wanginya terus gitu loh. Jadinya jatuh cinta. Tapi itu cuma cinta sesaat. Ada juga cinta pelampiasan. Dia baru patah hati, terus holiday, pas ikut tour ada cowok kece. Itu cinta pelampiasan, gak mungkin jatuh cinta. Karena yang namanya cinta itu harus teruji lewat waktu dan masalah. Cinta itu dewasa, makanya ngerti komitmen. Kalau Anda nggak dewasa, Anda sebaiknya jangan dating dulu. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen. Contoh gini, komitmen itu adalah Anda siap kalau sampai pacarmu ngelarang kamu ini dan itu, cewekmu demand waktumu. Lucunya anak muda gini loh, jangan larang-larang saya. Saya mau bergaul sepuas-puasnya. Nah lu jangan pacaran. Jangan cemburu-cemburu aja gitu kan. Lah ini salah satu komitmen dan harga bayar menurut saya.
Kalau nggak siap diganggu-ganggu soal chatting gitu, ya jangan pacaran karena memang rese pacar kita itu ya kan. Tiap jam nanya kamu di mana, tiap jam nanya udah makan belum. Karena gini, cinta itu bikin kangen. Nah kalau Anda berasanya gua masih mau bebas, jangan pacaran, berteman aja. Kalau belum siap komitmen sama satu orang, masih pengen lihat-lihat, jangan dating, temenan aja. Karena dating merupakan fase untuk lebih serius menjajaki hubungan ke arah pernikahan. Sebelum Anda putuskan untuk dating dengan seseorang, ini saran saya, anak muda dengar. Bertemanlah dengan orang lain sebanyak-banyaknya. Main aja bareng, pergi nonton bersepuluh, pergi makan berdua-belas. Gak usah berdua-belas karena bahaya juga. Jangan-jangan bukan cinta, cuma nafsu aja. Amsal 27 ayat 4, kita baca sama-sama yuk. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Ketika pacaran itu ada cemburu-cemburunya gitu loh. Kalau Anda nggak siap dicemburuin, jangan pacaran. Karena kalau Anda sudah rebut hati orang dan dia jatuh cinta sama Anda, dengar baik, pasti bakal ngalamin yang kayak gini, rese dari pagi udah di good morningin, siang lagi break makan siang ditanya, hai say lagi ngapain, itu udah resiko bos. Kalau nggak mau ada yang gitu-gituin jangan pacaran. Saya belain yang perempuan dulu ya. Hubungan pacaran tidak sehat bila masing-masing tidak berkomitmen untuk menjaga perasaan pasangannya. Gua mau bebas, lu jangan larang-larang gua. Terserah gua mau nonton sama si Ani, gua mau nonton sama si Ana, gua mau nonton sama si Julia, gua mau nonton sama si Robert, terserah gua. Oke, kalau gitu jangan dating dong. Hati itu penting gitu loh. Gara-gara kita ngambil hati orang, orang udah jatuh cinta sama kita, terus kita nggak mau komitmen jaga perasaan dia. Kayaknya nggak fair ya nggak sih? Wajar nggak dia cemburu? Wajar dong. Waktu saya pacaran sama Ko Jojo, minta ampun deh. Dia maunya bebas, maunya berteman sama teman-teman cewek banyak banget, pergi holiday ke luar kota berapa hari gitu. Cewek 3, dia cowok sendiri. Gua nggak ikut. Gua ngerti banget tuh, pahit banget tau gak. Kalau lu masih mau bebas, jangan dating. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen dan jaga perasaan pasangannya. Wajar dong cemburu, wajar gak sih? Cinta tuh butuh komitmen buat setia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau dari pacaran aja kita gak mau komitmen buat setia, gimana nikah nanti? Nah di dalam pacaran kita akan teruji. Ketika menghadapi masalah, tantangan, masa-masa sulit, contoh, ada hubungan-hubungan yang mungkin gak disetujuin orang tua apapun alasannya. Saran saya nomor 1, Firman Tuhan berkata hormati ayah ibumu, titik dan tidak ada koma. Apapun alasannya, kalau orang tuamu tidak setuju, kamu gak boleh nikah. Kalau mau hidup dalam berkat Tuhan, tidak ada kata kawin lari. Percayalah orang tuamu mau yang terbaik buat kamu. Tapi Kak Heni orang tua saya tuh gak esensi. Yang dimasalahkan itu cowok saya berasal dari suku berbeda, uangnya gak banyak, keluarganya gak kaya. Oke, tapi gini, kalau itu dari Tuhan tandanya gini, restu akan turun kalau kamu sabar menunggu. Kalau pacarmu ninggalin kamu hanya gara-gara orang tuamu gak setuju, dengerin. Mendingan lepasin sekarang sebelum kawin. Mending lepasin sekarang, kenapa? Kalau dalam masa pacaran Anda menghadapi tantangan, Anda gak bisa bertahan, lebih baik jangan menikah. Karena di dalam pernikahan tantangannya lebih banyak. Kalau urusan orang tua gak setuju aja udah gak bertahan, berarti Anda cintamu tidak teruji. Cari yang lain aja. Masih banyak kumbang-kumbang lainnya, bunga-bunga. Dengar. Asmara Kak Heni, asmara. Saya pacaran sama Jojo 9 tahun. Kenapa? Karena mama saya gak setuju.
Saya pernah digampar sama mama saya. Malah sempat mau diambilin pisau loh saya. Cuma gara-gara ketahuan pacaran sama Jojo waktu SMA. Sebelum saya ke Australia. Tapi kami berdua yakin kami dari Tuhan karena Tuhan bicara gitu. Pengalaman tiap kita beda. Oke, gue gak bisa dengar suara Tuhan, caranya gimana? Saya tetap pegang satu prinsip. Restu dari Tuhan akan turun ke orang tua. Karena mereka dipilih Tuhan untuk lahirkan kita. Kalau gak punya orang tua, ya siapa yang kamu anggap orang tua gitu loh. Pemimpin rohanimu. Karena mereka peduli sama kita, itu penting. Kalau misalnya orang tua gak setuju gimana Kak Heni, kita udah tambah tua. Pasti ada alasan kenapa orang tua gak setuju. Kalau dijodohin gimana Kak Heni dijodohin? Anak muda jangan cepet-cepet nolak perjodohan. Coba kenalan dulu. Kalau gak cinta ya udah gitu kan, gak jalan. Tapi jangan sakiti orang tuamu dengan gini, Mama, ini bukan zaman Siti Nurbaya gitu. Gak usah, nurut aja dulu. Mau dikenalin ya udah ikut aja. Kalian kadang-kadang terlalu sensi sih, mau dikenalin pakai jual mahal. Gak ada jodoh-jodohin ya, padahal mau juga kan. Kalau dapat yang bagus gimana? Ya kan, rugi kan. Siapa tahu cowokmu yang sekarang ini parah sebenarnya, tapi karena engkau udah kasmaran, engkau tidak tahu yang sebenarnya gitu loh. Well, kenapa healthy dating butuh komitmen? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk serius sama seseorang, di masa dating tuh kita bakal menemukan hal-hal baru tentang pasangan kita yang mungkin kita gak suka. Oh ternyata dia jorok, oh ternyata dia males, oh ternyata dia boros, oh ternyata dia kasar, oh ternyata orangnya sombong, orangnya suka merendahkan. Kita baru ngerti pasangan kita lebih lanjut setelah kita semakin dekat. Nah, ujilah komitmen Anda. Buka mata lebar-lebar. Bisa nggak terima kekurangan dan kelebihan pasangan? Saya ngomong kekurangan dan kelebihan karena nggak semua orang bermasalah dengan kekurangan. Kadang-kadang bermasalah juga dengan kelebihan. Contoh, dapat cewek yang kaya, sanggup gak terima? Karena lucunya ketika mereka jatuh cinta mereka bilang nggak apa-apa. Tapi begitu nikah, karena istrinya dari keluarga yang lebih kaya jadi masalah. Jadi uji baik-baik komitmenmu. Bisa terima nggak semua kekurangan dan kelebihan? Buka mata lebar-lebar. Apakah Anda dapat menghargai perbedaan yang ada? Karena masalahnya gini, ini bukan drama. Banyak pasangan yang sudah menikah, akhirnya cerai cuma karena satu alasan, perbedaan. Makanya waktu pacaran itu uji komitmenmu. Oke, dia kayak gini, gue bisa terima nggak? Sorry, kalau dalam masa pacaran ada masalah-masalah yang Anda nggak cocok. Anda nggak suka dari pasanganmu dan itu selalu menjadi pemicu pertengkaran kalian. Sebaiknya diuji lagi deh, mau dilanjutkan apa enggak. Karena kalau dalam masa pacaran udah nggak bisa saling nerima kekurangan dan menghargai perbedaan satu sama lain, sebaiknya jangan dilanjutkan. Karena itu hanya akan jadi alasan buat perceraian gitu. Yang kedua, healthy dating is not blind. Saya nggak percaya cinta itu buta. Healthy dating is not blind. Kenali baik-baik pasangan Anda. Miliki pengertian yang baik tentang nilai-nilai hidupnya, gaya hidupnya, tujuan hidupnya, visinya gitu loh. Amsal 3 ayat 3 bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya gak sevisi, gak sepakat. Tadi ada yang nanya di kebaktian ketiga, Kak Heni kalau gak seagama gimana ya? Nah saya bilang gini, kalau gak seagama, pertimbangannya tuh banyak. Beda prinsip hidup, beda nilai, beda pandangan. Yang akan pusing anak-anakmu nanti, satu ikut mama, satu ikut papa gitu kan. Terus nanti beda agama, meleset dikit aja, satu Kristen Katolik ada ributnya. Misalnya gini, pihak laki-laki Kristen, pihak perempuan Katolik. Waktu menikah, ngotot-ngototan, pokoknya pemberkatan harus di gereja Katolik. Yang satu bilang, enggak, harus gereja Kristen. Udah ribut, bayangin. Di awal aja udah ribut, makanya penting ayat ini bener. Kalau enggak berjanji, berarti enggak sepakat. Oke, sebelum nikah disepakatin dulu, siapa ikut siapa. Oke, mau ikut ke Katolik atau mau ikut ke Kristen. Enggak boleh jalannya beda.
harus seiman gitu loh. Maaf ya, kalau dari masa dating aja yang perempuan gak bisa tunduk sama yang keputusan pria, nanti nikah juga akan begitu. Gak akan tunduk sama pasangannya. Masa dating tuh masa ujian yang luar biasa. Dengar baik-baik, jangan fokus sama hal-hal yang gak esensi. Fokuslah kepada hal-hal yang esensi. Apa itu? Contoh, yang kalian harus fokus yang esensi itu nomor 1 karakter. Karena karakter susah diubah. Yang kedua, fokuslah kepada nilai-nilai atau prinsip hidupnya. Contoh, kalau prinsip hidup saya gak boleh aji mumpung, gak boleh jadi beban, gak boleh minta-minta, dan gak boleh berhutang. Nah itu prinsip hidup. Perhatikan prinsip hidup pasanganmu. Ketiga, soal iman itu penting. Sekali lagi, orang ini kenal Tuhan gak? Orang ini takut sama Tuhan gak? Ngerti firman gak? Kalau enggak, kamu akan capek. Jujur saya nikah sama yang Kristen aja, kadang-kadang masih kami bermasalah. Gimana yang gak takut Tuhan? Gak kebayang saya. Tanya tujuan hidupnya, visinya. Kalau kita gak nikah sama orang yang sevisi, kita akan berat sekali melangkah. Saya bersyukur saya nikah sama orang yang sevisi, paling tidak dia mendukung visi yang Tuhan tanam dalam hidup saya gitu. Anda kalau ketemu sama pasangan ya, temen yang baik terus jatuh cinta, terus ditanya, kenapa kamu cinta sama dia? Jawabannya gini, abis baik sih, dengar itu gak jaminan. Karena semua orang yang naksir sama kamu pasti baik-baikin kamu. Ya kayak jualan barang aja, kalau gak dibilang bagus kan gak ada yang beli. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, coba bertanya, kenapa ya gue cinta sama dia? Alasannya gini, abis dia baik banget sih, aduh pasti baik lah orang dia mau sama kamu. Mari pelajari sifat aslinya, karakter aslinya. Karakter asli seseorang akan terbaca yang pertama. Lihat reaksinya terhadap tekanan dan atau disakiti orang, bagaimana dia beraksi. Biasanya aslinya orang tuh kelihatan waktu dia dibikin marah. Ada orang yang sakitin dia atau dia ngalamin masalah. Ada orang-orang yang gak kuat terhadap tekanan, itu kelihatan. Mudah menyerah. Yang kedua, sikapnya terhadap orang-orang lemah, orang-orang di bawah dia, contoh pembantu rumah tangga, tukang parkir, orang-orang yang gak berharga lah buat dia. Lihat bagaimana sikapnya. Yang ketiga, perlakuannya terhadap orang tua, keluarga, dan orang-orang di rumahnya. Karena di rumahlah kita jadi kita yang sebenarnya. Kalau mau lihat karakter orang, lihat bagaimana dia sama keluarganya. Kalau dia sayang sama mamahnya, dia perhatian sama mamahnya, dia care, dia bantuin mamanya, bantu bisnis orang tuanya, dia dengar-dengaran dengan orang tua. Saya yakin dia juga akan sayang sama keluarganya sendiri nanti. Gaya hidupnya, apa yang sering dibicarakan, hati-hati milih pasangan. Jangan lihat wajah ganteng aja, jangan lihat wajah cantik aja. Gaya hidup penting. Ada orang yang gaya hidupnya gak nyambung sama kita. Misalnya dia sukanya hura-hura pergi ke dugem, ya shopping melulu, maunya holiday terus, gak pernah nabung, gak pernah mikirin masa depan. Ingat loh, nikah itu gak cuma buat berdua doang, akan ada buntut-buntutnya gitu loh. Ada anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Kalau kita gak ngerti mengelola keuangan dengan baik, bahaya. Apa yang sering dia omongin itu akan mengungkapkan isi hati dan pemikirannya. Makanya kalau pacaran tuh ya, jangan cium-ciuman terus, ngobrol. Giliran pacaran lu pegang-pegang ini ono. Ngobrol, karena dari obrolan itu Anda bisa tahu orang ini tuh mentalnya kayak apa gitu. Semuanya keluar gitu loh. Bagaimana cara dia mengelola keuangan penting. Nih yang perempuan-perempuan dengerin. Caramu mengelola keuangan menentukan kaya miskin suamimu. Yang perempuan ini penting. Karena seringkali perempuan boros. Lihat temennya beli tas ini ikut beli tas itu. Demi gengsi sekolahin anak mahal-mahal, belum tentu yang bagus. Harus bijaksana dari masa dating, belajarlah jadi istri yang baik gitu loh. Jangan begitu udah nikah, mertuamu bilang sejak kawin sama perempuan itu anakku jadi bangkrut gitu kan, gak boleh dong. Nah yang laki-laki dengar baik, belajar mengelola uang dengan baik. Jangan sampai ngutang di mana-mana. Jangan
nggak bijaksana dengan keuangan karena banyak kali masalah-masalah terjadi di tengah-tengah hubungan itu soal hutang. Dan saya mau bahas ini. Buka mata lebar-lebar. Kalau saat ini pasanganmu punya karakter yang buruk, kasar. Maaf, berani mukul. Kata-katanya kasar. Sombong. Saran saya, denger ini. Jangan dilanjutkan. Rata-rata sampai nikah pun kasarnya makin jadi. Jangan fokus sama kekayaan, nikah sama orang kaya yang punya nama. Jangan itu yang kamu kejar. Saya lihat sendiri, teman saya nikah sama orang kaya. Dia gak menghargai istrinya, kasar lagi. Jangan itu yang jadi fokus, lihat karakternya. Sombong gak dia? Semena-mena gak sama orang? Suka caci maki orang gak? Mentang-mentang punya duit kasar sama orang gitu. Perhatiin karakternya. Kalau dia bilang gini, maafkan daku, dia kirim bunga 10. Aku akan berubah setelah kita menikah nanti. Dengar, attitude susah berubah. Ada yang susah berubah lagi, mentalitas malas. Suka berhutang. Terikat obat-obatan, aduh kalau udah narkoba butuh kasih karunia. Suka selingkuh, bayangin. Kalau masih pacaran aja suka selingkuh, saya jamin nikah pun gitu. Ini sifat yang kebawa-bawa terus. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Jangan berharap banyak, karena ada hal-hal yang sulit berubah. Anda tidak mau menyesal di kemudian hari. Kemudian di dalam masa pacaran, kalau pasanganmu tidak bisa menghargai kamu, saya mau bilang gini, nanti nikah pun kamu lebih tidak dihargai. Dating is not blind. Yang perempuan-perempuan dengar ini. Kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu, kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu, dengar yang perempuan. Dia akan jaga kamu baik-baik. Saya mau tanya, waktu kalian beli handphone, katakan beli iPhone di Apple, ya. Ini saya nggak di endorse ya. Ketika Anda beli handphone, sebelum dibayar, boleh dibuka nggak plastiknya? Boleh dicungkil dikit nggak? Nggak boleh. Lah Anda sama pacar itu belum nikah, kok udah berani buka-buka? Anda pinjem mobil temen. Temenmu pasti expect mobilnya dikembalikan dengan keadaan sempurna. Seperti sedia kala, bener nggak? Anda pakai baik-baik nggak itu mobil? Nyetirnya hati-hati nggak? Anda pastikan Anda kembalikan dalam keadaan baik nggak? Kenapa waktu pacaran Anda nggak jaga anak orang? Karena Anda nggak pastikan dia pulang ke rumah dalam keadaan utuh gitu. Kalau cinta, saya yakin Anda nggak merusak pasangan Anda. Cara menguji orang tuh cinta banget sama kita atau enggak? Firman Tuhan bilang, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak berbuat jahat. Udah jelas. Kalau bukan nafsu tapi benar-benar cinta, dia jaga banget. Berapa banyak saudara yang punya handphone? Tolong angkat tangan. Handphonemu tolong dipegang di tangan kanan. Semuanya. Angkat tinggi-tinggi. Dalam hitungan ketiga, banting ke tanah. 3, 2, 1. Gak ada kan? Kenapa coba gak dibanting handphonenya? Karena Anda sayang. Waktu handphone baru beli, terus gak sengaja tangan kita licin, jatuh ke lantai, sakit hati gak? Sakit. Tapi herannya, pacarmu yang kamu bilang kamu cinta itu, kamu sakiti terus berulang kali. Kamu bikin dia jatuh terus. Kak Heni, sama-sama suka, sama-sama mau. Kalau gitu kamu juga gak menghargai dia. Apa yang mau dibawa ke pernikahan kalau gak ada nilai penghargaan? Kenapa saya bilang nilai penghargaan penting? Ini kebenaran. Apa yang hilang dalam pernikahan?
nilai penghargaan. Saya kasih contoh. Waktu kita masih baru pertama kali PDKT, saya pernah ngomong, kita makannya cantik, ingat? Makan sesendok dilap. Minum, mulutnya ditutup. Pakai sedotan, bos. Begitu udah pacaran, kamu gak suka? Lu berasa ya? Setelah menikah, masih ada gak? Sorry ya, kentut aja udah gak malu. Jadi apa yang hilang? Nilai penghargaan. Dulu waktu masih PDKT, Jojo bukain gua pintu loh. Masuklah gua ala princess. Tapi setelah pacaran, masuk masing-masing. Brok. Setelah nikah, lu pergi sendiri. Gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makan bareng kalau masih PDKT. Sayang gue nggak ada cowok yang bisa gue peragain di sini. Nanti masuk media bahaya. Tangannya dipegang, tatap-tatapan. Nggak mau kehilangan momen. Kita cuma punya waktu 2 jam sayang. Aku nggak mau kehilangan sedetik pun tanpa menatap wajahmu. Ditatap terus, nggak makan-makan. Coba kalau udah jadi, udah pacaran. Masih lihat-lihatan nggak? Enggak lah, udah ngobrol sambil berantem. Udah nikah, masing-masing ngecek HP masing-masing. Beda banget. Ada yang hilang di dalam pernikahan. Ini jujur nih sebagai yang udah nikah saya ngomong. Nilai penghargaan. Nyongkel gigi aja dulu yang tutup-tutup sekarang udah. Dulu masih mau pacaran, pastikan wangi. Semprot parfum dari kepala sampai kaki. Udah nikah. Saya bau saya. Nilai penghargaan udah gak ada bro. Jadi kalau dari masa pacaran kalian gak ngerti menghargai pasanganmu. Saya ragu kalian bisa saling menghargai di pernikahan. Seperti engkau sayang sama handphonemu itu. Dan kamu jaga supaya gak jatuh. Sayangilah pasanganmu dan jangan bikin dia jatuh. Kan gitu. Masalah terbanyak dalam hubungan adalah masalah keuangan, perselingkuhan, dan tuntutan kepada pasangan supaya berubah. Itu aja yang bikin berantem. Kamu gak mau pernah mau berubah, kamu gak pernah mau berubah. Selalu itu alasannya. Makanya selama masa dating, lihat baik-baik kekurangan pasanganmu. Pastikan kamu lihat perbedaan di antara kalian. Dan tanya dirimu sendiri, kamu bisa terima gak? Kalau nggak bisa terima, jangan dilanjutin. Buka mata lebar-lebar. Yang terakhir, healthy dating tuh punya clear purpose. Punya tujuan yang jelas. Kalau kalian dating, kalian tahu bahwa ini bukan sekedar coba-coba. Kalian mau serius. Makanya jangan dating kalau belum mau serius. Teman baik dulu aja. Dan jangan rusak anak orang, kan gitu. Apakah boleh putus kalau nggak cocok? Boleh lah, kayak tadi kan, buka mata lebar-lebar, lihat kekurangan, lihat perbedaan, bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima, ya jangan jalan. Selesai aja, baik-baik. Tapi saya saran, selanjutnya bijaksanalah. Sungguh-sungguh berteman baik dulu, karena dari antara teman-temanmu, kamu bisa lihat mana yang kalau makan gak pernah mau bayar, mana yang kalau nonton selalu nitip beli tiket tapi gak pernah ganti. Berteman itu membuka mata kita. Pacaran itu malah membuat kita buta. Ketika pacaran dia baik-baik di depan kita, di belakang kita gak tahu, tapi pertemanan selalu lebih murni. Dia akan jadi dirinya sendiri. Kamu gak suka, tapi kamu lihat, kamu tahu gitu loh. Gunakan masa dating untuk membangun masa depan kalian berdua. Amsal 24 ayat 27 bilang gini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Masa pacaran dating ini jangan sibuk nyupirin pacarmu. Bekerjalah sungguh-sungguh, bangun rintis usahamu, kerjalah di ladangmu,
Belajar baik-baik, persiapkan masa depan kalian berdua. Dan pastikan nanti kamu bisa gaji supir buat dia. Kan gitu. Gunakan waktu itu jangan hanya untuk peting-peting, cemek-cemek sana sini gitu loh. Nyari tempat gelap berduaan, aduh udah gak zaman. Kalian itu harus mempersiapkan diri untuk masa depan sama-sama. Kenali baik-baik pasanganmu dan kerja keraslah untuk membangun masa depan kalian berdua. Jangan sibuk mempersiapkan pernikahan, pesta, aduh dimegah-megahin. Persiapannya setahun, semateng-matengnya. Tabungan dikuras habis cuma buat pesta satu malam. Dengar, pesta semalam gak ada artinya. Persiapan menikah itu seumur hidup. Itu yang lebih penting untuk dipersiapin. Bukan baju pengantinnya mau model apa. Ini bukan kisah Cinderella, ini kisahmu yang sebenarnya. Yang terakhir, kasih itu gak posesif tapi percaya. 1 Petrus 4 ayat 18 bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Dengar baik, kalau ada yang posesif sama pacarnya, saya pelajari ada 2 kemungkinan. Orang yang posesif sama pasangannya itu biasanya sudah terlanjur berhubungan, terlalu dalam, sehingga takut kehilangan. Yang kedua, kalau ada pacar yang terlalu posesif sampai kasar, itu satu masalahnya, dia ada gangguan jiwa. Mungkin mengalami trauma masa lalu, pernah kehilangan, sehingga dia jadi posesif. Mau menguasai dan kamu gak boleh punya teman, kamu gak boleh bergaul, ini bahaya. Lebih baik jangan pacaran sama yang begini. Dia harus sembuh baru boleh punya hubungan dengan yang lain. Jangan melangkah lebih jauh dari sekedar hubungan yang sehat. Kalau kalian tanya saya, Kak Heni pacaran yang secara prakteknya itu sehat gimana? Kalau saya kasih prakteknya ya, gandengan tangan masih oke. Cium pipi masih oke. Lebih dari itu menurut saya jangan. Peluk, oke sebentar aja, lama-lama kesetrum nanti. Batasannya apa batasannya? Batasannya ini, apapun yang bikin kamu nafsu itu udah gak boleh. Oke, kasih itu menghargai. Kita buka sesi tanya jawab. Oke. Wanita dikatakan sebagai penolong. Sebenarnya apa makna penolong di sini? Apakah artinya seorang wanita tidak memiliki visi hidup secara pribadi, lebih ke arah membantu pria mencapai visi hidupnya, atau bagaimana? Bagaimana peran perempuan dalam pernikahan dan bagaimana dengan menjadi wanita karir? Oke, silakan Kak Heni dijawab. Oke. Perempuan itu disebut penolong dalam banyak hal. Jadi contohnya dalam menghadapi masalah, perempuan itu punya kekuatan untuk menahan, untuk terima beban, pressure. Secara kejiwaan tuh biasanya lebih kuat dari laki-laki. Kebanyakan yang patah hati bunuh diri itu pria. Nah, saya enggak gitu kan. terus kalau dibilang perempuan itu penolong, itu benar karena pada dasarnya perempuan itu kerjanya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Contoh, ada yang kerja juga di luar. Seorang ibu juga ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami. Lah suami yang diurus apa coba? Kan cuma kerja doang. Makanya perempuan itu penolong. Perempuan biasanya lebih detail, lebih ngerti urusan sendok garpu di mana sampai obeng di mana tuh perempuan yang ngerti di rumah itu gitu. Makanya kadang-kadang khawatir juga kalau istrinya ini panggil Tuhan duluan, suaminya ini tahu apa gitu ya. Tapi untuk soal yang visi itu, kayak gini, dalam banyak pernikahan tentu kasusnya berbeda. Mungkin ada yang suaminya yang dapat visi gitu. Nah kebetulan dalam pernikahan kami Tuhan bicaranya ke saya. Tuhan mau kami di Indonesia mengeluarkan orang dari kemiskinan. Nah gimana dong visi Jojo? Nah Tuhan itu enggak memanggil kita itu kalau suami istri enggak memanggil satu, Tuhan tuh memanggil 2. Siapapun yang terima, suami maupun istri, itu panggilan untuk berdua. Karena firman Tuhan berkata kita bukan lagi 2 tetapi 1. Jadi doesn't matter siapa yang dapat itu, karena itu kan tergantung kepekaan masing-masing. Karena perempuan biasanya lebih peka dengar suara Tuhan gitu loh. Enggak tentu sih ada cowok yang lebih peka. Nah kebetulan Tuhan yang kasih itu ke saya. Tapi kemudian Tuhan pakai kami berdua toh. Kami jalan bareng toh. Dan luar biasanya
penyediaan yang datang itu kebanyakan lewat Jojo. Saya ini cuma pendukung aja gitu. Saya di belakang yang ngerjain semuanya, keliling Indonesia dan sebagainya, bikin program gini-gini. Tapi yang lebih banyak cari dana tuh Jojo. Bahkan network yang kami dapat di seluruh Indonesia, sampai sekarang saya bisa khotbah di dalam dan luar negeri, itu networknya dari Jojo. Tidak memiliki visi secara pribadi. Gini loh, kalau udah nikah itu jangan ngomong visi saya, visi kamu. Visi bersama gitu. Ya, harus saling bantu. Kemudian bagaimana peran perempuan dalam pernikahan? Loh, peran perempuan ya jadi penolong, ya saya kerja juga kalau emang suami butuh gitu kan. Enggak tentu harus suami aja yang kerja. Kalau memang dibutuhkan ya istri harus kerja. Lalu istri harus ngurus anak, ya memang itu udah kodratnya gitu kan. Nah bagaimana dengan laki-laki yang tidak bekerja? Ya mereka yang jadi bapak rumah tangga gitu kan. Saling melengkapi aja. Dan bagaimana dengan menjadi wanita karir ya. Kalau memang Tuhan buka jalan ke sana untuk jadi wanita karir, bekerja nggak apa-apa kan gitu. Bahkan zaman sekarang banyak kan perempuan kerja juga. Menurut saya perempuan yang memang punya kapasitas bekerja tidak hanya sebagai ibu rumah tangga harus tetap bekerja setelah menikah. Kenapa? Otak tuh kalau nggak dipakai lama-lama jadi on loh. Jadi cepat pikun. Dan lagi pula kalau Anda diberi pilihan untuk hidup bermakna dan berguna, Anda pilih mana? Hanya jadi pembantu rumah tangga kasarnya gitu kan. Cuma ngurus rumah gitu kan. Kalau Anda punya kapasitas lebih untuk lebih berguna, kenapa enggak gitu? Nolong suami dalam kesusahannya. Pertanyaan ini terlalu general ya. Apalagi ada yang lain? Oke, Kak, bagaimana ketika pernah melakukan kesalahan dengan pasangan dan setelah akhirnya? Tahu kalau dia tidak baik, bagaimana? Lepas atau bertahan? Yes. Oke, banyak kali, khususnya perempuan nih, kalau udah terlanjur jatuh dalam hubungan seks, biasanya takut ngelepasin pacarnya karena dipikir udah kadung gitu. Dan takut kalau sampai putus nanti nggak ada cowok lain yang mau. Sekali lagi gini, saran saya, kalau sampai ada yang udah terlanjur berhubungan seks, bisa nggak kalian sama-sama komitmen untuk nggak bikin lagi sampai nikah nanti? Tapi kalau bisa komitmen nggak bikin lagi, nggak lakukan lagi, which I doubt, karena biasanya kalau udah jatuh susah untuk tidak jatuh lagi. Butuh komitmen yang keras banget untuk nggak buat lagi. Kalau bisa, silakan jalan terus. Membuktikan calon suamimu, pacarmu itu juga punya keinginan untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, lebih baik putus. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Kita bikin kesalahan itu pasti akan ada harga yang harus kita bayar di kemudian hari gitu. Gak banyak orang yang survive setelah melewati harga bayar gitu. Nah, kenapa harus putus? Karena berarti orang ini gak membuat kamu lebih baik gitu kan. Dia cuma memanfaatkan kamu. Tadi saya udah bilang firman Tuhan berkata kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu dan dia menghargai kamu, dia ingin kamu baik gitu. Sama-sama tobat dan mau kamu baik. Tapi kalau dia gak mau lihat kamu berubah dan jadi baik dan dia juga, jangan dilanjutkan. Terus gimana dong Kak, nanti masih ada gak yang mau sama saya? Ada. Berbaliklah kepada Tuhan. It's unbelievable ketika Tuhan memulihkan keadaanmu. I don't know if I have to say this ya, it's hard ya. Tapi Tuhan memulihkan saya gitu. Saya sama Jojo itu dalam keadaan yang tidak baik, bisa ngerti ya. Tapi karena saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya bertobat, saya ikuti Tuhan. Tuhan tetap kasih suami yang terbaik tuh buat saya. Saya bersyukur loh, saya nggak stuck sama pacar-pacar lama saya yang ngerusak hidup saya gitu. Saya bersyukur, saya bertobat dan saya hidup sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya ketemu sama Ko Jojo yang jadi suami yang terbaik buat hidup saya gitu. Kita semua punya masa lalu dan kita semua bikin salah. Jangan ragu untuk berbalik kepada Tuhan. Karena pemulihan Tuhan itu luar biasa. Amin. Next one. Oke, Kak Heni saya mau nanya nih secara pribadi. Kan Kak Heni tadi bilang kalau cemburu-cemburu dikit boleh. Tapi kan di 1 Korintus 13 itu kan cemburu itu, kasih itu tidak cemburu Kak Heni. Gimana? Apakah emang kita
boleh gitu cemburu atau enggak boleh atau gimana gitu. Saya itu orangnya Taurat banget ya, Enggak gitu ya. firman banget gitu saya. Konteksnya beda nih. Oh beda, oke. Konteksnya kan tadi saya ngomong, nggak ada orang, firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat bertahan kepada cemburu gitu. Membuktikan gini, bahwa kalau kamu komit sama satu orang, ya kamu harus jaga perasaan dia dong. Kalau kamu udah komit untuk dating sama seseorang, terus kamu dinner sama laki-laki lain, nah itu kan nggak fair. Berarti nggak bisa komitmen sama orang lain, gitu nggak sama seseorang, masih mau bebas gitu ya. Wajar lah dicemburuin, masa nggak cemburu yang bener aja. Kalau ada cewek lain coba-coba deket-deketin Jojo juga gue cemburu. Terus artinya gue nggak mengasihi gitu, yang nggak bener juga kali, ya nggak? Kasih tidak cemburu tuh gini, tidak iri hati sama orang gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih. Oke siap, tepuk tangan dulu. Halo. Aduh sorry serak banget. Mau nanya, kan mungkin banyak teman-teman yang udah ada pasangan juga atau yang belum ada pasangan di sini. Kalau sepadan itu, sebenarnya kan kita tahu firman Tuhan tuh cari pasangan harus sepadan. Cuman banyak yang nggak ngerti gitu, sepadan sejalan tuh seperti apa gitu. Mungkin boleh nggak Kak Heni lebih ceritain sepadan tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Thank you. Oke. Oke tepuk tangan dulu sebelum dijawab. Sepadan ini yang paling gampangnya nih ya, nyambung. Itu bahasa gaulnya. Nyambung nggak? Di dalam pernikahan, ya kita ngomong udah jauh ke depan ya. Masa kamu mau having sex terus? Masa pernikahan cuma makan terus? Yang paling banyak kita lakukan bersama pasangan kita adalah ngobrol. Kalau nggak nyambung, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu. Nggak ketemu. Nah ini bahaya. Ketika dia bisa ngobrol sama orang lain yang lebih nyambung, nah kesetrumnya di situ. Bisa nangkap ya? Heran gue kalau sama cowok gue gak bisa ngobrol, kalau sama lu gue nyaman. Wah itu udah bahaya. Saya bisa tunjuk nih beberapa orang. Jadi sepadan itu yang pertama nyambung. Yang kedua sevisi. Ya. Yang bikin gak sepadan tuh gini. Suaminya tuh mau lari kencang. Bikin ini. Istrinya menghalangi, marah-marah, wah itu udah gak sepadan gitu. Jadi batu sandungan ke depannya gitu. Saya konselingin orang-orang yang kayak gini gitu. Ternyata gak bisa diukur dari kaya miskin. Karena ada anak-anak miskin yang kemudian bisa adjust dengan level gaya hidup orang-orang kaya, that's easy. Gitu loh. Yang lebih susah adalah dari kaya bisa turun ke bawah, itu lebih susah. OKB cepet kan gayanya berubah gitu. Kalau soal status ekonomi, buat saya itu bukan urusan sepadan. Uang bisa dicari. As you get married and then financially go better gitu. Both kan keangkat juga gitu. Udah nggak dia lihat lagi backgroundnya dia anak orang miskin, udah nggak dilihat itu. Masing-masing achieve karir, masing-masing punya uang gitu. Nah, sepadan lagi, kalian sevisi, kalian nyambung. Dan saya rasa sepadan itu lebih gini loh. Jenjang umur yang tidak terlalu jauh. Itu penting. Ada orang-orang yang saya lihat karena cinta, pacaran sama wanita yang umurnya 8 tahun lebih tua dari dia. Bahkan ada yang 13 tahun lebih tua. Cowoknya masih muda banget ya, 30, ceweknya udah 40-an. Nah menurut saya ini udah cinta buta gitu. Karena kita mesti dewasa untuk berpikir realita. Cewek itu lebih cepat tua secara fisik. Yang seumur aja itu udah kebut-kebutan. Kalau yang cewek nggak sok gaya-gaya gaul kayak saya gini udah tampak tua sekali dibanding suaminya gitu. Nah apalagi ketika menikah dengan cewek yang jauh lebih tua. Saat sama-sama umur 30-40 belum kelihatan. Tapi sebentar lagi ketika cowok itu umur 40 dan ceweknya udah 50 itu udah mulai keganggu tuh. Masalahnya kamu bangga nggak waktu jalan sama dia? Itu akan jadi pertanyaan. Banyak suami atau istri malu nunjukin pasangannya. Cuma gara-gara apa? Suaminya udah ketuaan banget atau istrinya udah ketuaan banget. Nah kan jadi nggak sepadan. Sebaiknya umurnya nggak terlalu jauh beda. Kak Heni kalau laki-lakinya yang jauh lebih tua. Saya lebih oke kalau cowoknya yang lebih tua jauh daripada ceweknya yang lebih tua jauh. Tapi sekali lagi, sepadan kan harus bisa nyambung.
Kalau suaminya suruh ngalah terus, ceweknya nggak dewasa juga. Jangan salah, umur nggak belum tentu menentukan kedewasaan seseorang. Bisa jadi yang perempuan bisa ngimbangin cara berpikir sang suami meskipun umurnya jauh lebih tua. Jadi mereka ngomong tetap nyambung, bisa jadi. Apalagi sevisi, sepassion itu bisa. Tapi yang modelnya kayak tadi si Theo cerita, kenapa sih kamu nggak balas WA aku? Kamu ngapain aja sih? Apa nggak pusing loh? Pacaran sama anak kecil, buang waktu banget gak sih? Kurang lebih gitu. Kira-kira menjawab gak? Ya, oke, next one. Oke, tepuk tangan dulu saudara. Terjawab, nih ya. Oke saudara, satu pertanyaan terakhir. Halo, selamat sore. Sore. Ya, saya mau nanya, tadi kan ada pembahasan yang dibilang kalau misalkan cinta yang kita, gimana caranya supaya kita lebih peka untuk kalau misalkan, oh ini cinta dari Tuhan, oh ini pasangan dari Tuhan, apakah restu orang tua itu membuktikan bahwa ini restu juga dari Tuhan atau bagaimana? Itu aja sih, thank you. Oke. Oke, langsung dijawab Kak. Saya pegang prinsip firman Tuhan yang berkata hormati ayah ibumu, titik. Gak ada koma. Kalau mau dilihat layak gak layak orang tua kita ngerestuin kita, menurut saya layak banget. Orang tua saya bukan orang tua yang sempurna, mereka bersalah dalam banyak hal dalam hidup saya. Tapi tetap ketika menikah saya minta restu mereka. Itu penting. Orang tua saya posisinya waktu itu belum kenal Tuhan, kalau itu jadi pertimbangan ya. Nah orang tua saya nggak setuju saya sama Jojo, karena dianggapnya Jojo anak kecil nggak punya apa-apa, sementara ada pria lain yang lebih mapan dan naksir saya gitu. Nah dia mami saya lebih menimbang, wah yang ini lebih siap nih. Bahkan orang tuanya baik, ngelamar saya tuh langsung ke orang tua saya gitu, gentleman banget cowoknya gitu. Tapi saya yakin Jojo dari Tuhan. Nah ini ujian, akhirnya saya sabar sama Jojo dan bertahan. Saya bersyukur loh orang tua saya itu gak setuju sama pernikahan kami sehingga pacaran kami lama. Tahu gak kenapa? Karena karakter kami tuh bertolak belakang sekali dan latar belakang kami beda banget. Kami berantem terus gak habis-habis, acak kadul pokoknya. Ketika menikah aja masih gak mudah, apalagi waktu pacaran gitu. Nah, jadi ketika mami saya hatinya dikeraskan Tuhan seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun, sebenarnya karena Tuhan yang tahu waktunya belum tepat buat kami menikah gitu loh. Kalau Tuhan enggak bikin hati mama saya keras terus kami menikah umur 23 saat itu, pasti cerai itu. Karena kami sama-sama keras gak mau ngalah, kami seumuran, Jojo cuma lebih tua 3 bulan bayangin. Aduh dia anak mama banget, bisa kebayang gak? Nah jadi sayanya juga keras karena udah biasa independen, udah biasa mandiri. Restu dari orang tua menurut saya absolut. Saya menyaksikan ada pasangan yang kawin lari, tidak disetujui sama orang tuanya. Aduh saya lihat betapa susahnya mereka hidup. Berkat dari orang tua itu penting. Karena kita lahir dari mereka, Tuhan percayakan hidup kita kepada mereka. Dan Tuhan gak pernah salah lahirkan kita di mana gitu loh. Kemudian tanda pasangan itu pasti dari Tuhan. Orang ini harusnya membuat kita mengenal Tuhan. Membuat kita bertumbuh dalam kedewasaan dengan Tuhan. Mendorong kita untuk maju dan bukannya menarik kita mundur. Orang ini membawa kita untuk bergantung kepada Tuhan bukan kepada dia gitu. Nah kalau saya dengan Jojo, katakanlah saya gak dengar suara Tuhan bahwa Jojo pasangan hidup. Buah-buahnya adalah Jojo bawa saya kenal Tuhan. Itu udah buah yang luar biasa ya kan. Yang kedua, saya tuh dulu gak kenal kebenaran jadi hidupnya hura-hura. Jojo bawa saya dari satu KKR ke KKR yang lain. Orang menonton kayak dinner kayak gue mah dibawanya ke KKR mulu gitu. Gitu. Tapi hidup saya jadi semakin rohani. Nah satu lagi yang penting. Sementara cowok-cowok lain seneng banget mamerin keseksian tubuh pacarnya. Dia harus pakai rok mini, dia harus pakai yang seksi-seksi, nerawang-nerawang. Jojo sebaliknya. Dari kami pacaran, Jojo meletakkan sebuah standar. Bahwa saya tidak boleh gegabah dalam berpakaian. Ada satu kalimat Jojo yang saya ingat sampai hari ini. Kamu harus jadi contoh. Kamu harus jadi teladan. Dia tanam itu ke saya. Jadi gara-gara pacaran sama dia 9 tahun, dari saya remaja kasarnya,
Sampai gue udah tua segini, aduh pakai yang kebuka tuh kayak gak percaya diri banget gitu. Apalagi body udah gak kayak dulu gitu kan. Tapi bukan itu alasannya, waktu body saya masih slim nan aduhai gitu kan. Dengan tinggi 168 dengan berat cuma 48 gitu kan. Saya selalu tutupi area-area tubuh yang gak perlu dilihat orang luar kecuali Jojo gitu. Nah itu Jojo yang didik saya loh. Nah ketika kamu pacaran kamu jadi orang yang lebih baik gak? Menurut saya itu konfirmasi itu dari Tuhan. Dan yang terakhir, sevisi enggak? Ini penting banget. Karena Tuhan bikin saya taat untuk menikah sama Jojo meskipun jeger-jeger terus. Karena itu, Tuhan bilang gini, kalau kamu menikah sama cowok itu, kamu bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu menikah sama Jojo, kamu menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Nah itu yang saya pegang sampai hari ini. Dan kenyataan kan? Gitu. Oke, tepuk tangan dulu saudara. Sorry, terakhir. Kalau bosen boleh gak sih? Bosan sama pasangan? Nanya terakhir. Terakhir, secara cepat. Kalau bosan kamu gak cinta? Karena saya gak pernah bosan sama Jojo. Bosen jomblo gimana? Saudara pengen nanya itu kan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ciheni. Thank Terima you kasih. guys, God bless you.